Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Yayu sedulur KB? Semoga dalam keadaan sehat sentosa dan pastinya sejahtera. Di sini kita akan berbagi sebuah tips bagaimana caranya kita membersihkan dan juga membuat kinclong pernekel ataupun chrome di kendaraan kita. Nah, di tampilan video ini adalah yang telah kita poles dan tidak ada bercak jamur bekas air. Sangat bening sekali di sini ya. Dan kemudian di tampilan berikutnya ini, iya, di sini yang belum kita poles ataupun belum kita bersihkan. Sangat kotor ya, di situ ada banyak bercak-bercak jamur bekas dari air yang mengering, dan kita sudah kita coba memakai apa gitu ya, cuman tidak sukses. Namun saya coba memakai cara seperti ini, ada kesuksesan dan kinclong seperti di tampilan video pertama tadi. Ya, di sini kita untuk perbandingan, di sini yang belum kita poles ya, itu sangat terlihat sekali noda-nodanya. Dan semoga nanti di saat kita mempraktekkan atau memproses yang belum kita bersihkan ini, semoga hasilnya sama ya seperti di tampilan video awal tadi. Semoga berhasil gitu loh ya. Dan jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, share, komen ya untuk channel ini biar berkembang lagi gitu ya. Karena di sini memang lagi butuh subscriber ya, dan juga penonton yang banyak. Kang Yayu sedulur KB, bagaimana biar chrome di kendaraan kita apa saja ya, seperti yang sebelah ini. Bagaimana caranya, kita saksikan prosesnya. Proses yang pertama yaitu semua lapisan chrome yang akan kita kinclongkan atau kita bersihkan dari jamur bekas air ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk proses selanjutnya kita oleskan dengan rubbing compound mereknya Ivory. Kemudian untuk proses finishingnya kita memakai kit untuk detailing. Oke, kita langsung saja praktekkan. Nah, Kang Yayu sedulur KB, di sini kita sudah mengoleskan semuanya. Kemudian kita diamkan sampai agak mengering ya. Seperti biasa, video kita skip dulu, langsung ke proses yang saat keringnya. Sini kita sudah lumayan kering lah ya. Untuk mengoleskan ininya boleh memakai alat kain atau apa gitu ya, sesuai dengan selera Kang Yayu sedulur KB. Tapi kalau saya di sini memakai tangan saja ya. Kemudian kita baru menggosoknya. Nah, di saat tadi saya menggosok itu ada serasa agak kasar ya, kemudian mulai halus gitu ya, pas satu di sini nih semuanya. Jadi untuk membersihkannya sampai terasa licin gitu ya. Kang Yayu sedulur KB, di saat kita menggosok-gosok pakai tangan ataupun kain dan lain sebagainya ya, bebas sesuai dengan selera. Kita harus memakai sedikit menekan gitu ya, biar cepat licin dan cepat halus, dan biar hasilnya itu memuaskan kita. Jadi harus detail ya.
karena di sini memang kita sedang proses detailing. Makanya di sini ada beberapa banyak ngomongnya gitu ya, harus gini dan lain sebagainya. Ya, sudah selesai. Kemudian kita bersihkan memakai kain ataupun tisu. Di sini kita memakai tisu saja untuk menghilangkan bekas-bekasnya itu ya. Dan juga kenapa saya memutuskan untuk memakai tisu, karena daya serap dari tisu itu memang keren lah. Oke, jadi istilahnya untuk menyerap minyak bekas dari rubbing kompon ini itu penyerapannya maksimal dan tidak menimbulkan debu itu nempel dan lain sebagainya. Harus teliti untuk mengoles, untuk membersihkannya. Untuk yang nyelip di pojok-pojokannya kita boleh memakai sikat gigi ataupun koas ya. Kita coba pakai koas terlebih dahulu. Kenapa di sini saya memakai rubbing kompon dari Ivory? Ini bukan mempromosikan atau apa ya, atau membanding-bandingkan dengan merek lain gitu ya. Cuman kalau secara pengalaman, kalau memakai yang kit itu di plastik yang hitam itu nempel susah, tapi kalau memakai rubbing kompon Ivory mudah untuk membersihkannya. Memakai koas saja sudah langsung bisa hilang gitu loh, sudah terlepas maksudnya. Iya, sudah bersih. Sekarang kita tinggal finishing untuk menghilangkan minyak dari rubbing kompon Ivory ini. Kita lap lagi dengan kain. Dan setelah itu baru kita finishing memakai kit detailing. Nah, untuk penyemprotan kit detailing ini, karena fungsi dari kit detailing ini untuk memudarkan noda-noda yang tidak terlalu sulit gitu ya, dan hasilnya itu membuat kinclong seperti itu. Memakai kit detailing karena sudah saya praktekkan, makanya saya share biar kawan-kawan Kang Yayu sedulur KB bisa mencobanya. Dan ini bukan ajang promosi ya, jadi ini hanya sekedar berbagi tips dan pengalaman saja, dan hasilnya itu sangat memuaskan. Bukan hanya untuk chrome buat jendela rumah kita yang kaca, juga yang tadinya tidak kinclong menjadi bening dan kinclong gitu loh. Selesai Kang Yayu sedulur KB. Mari kita cek dari dekat ya. Ini hasil dari pemolesannya, bisa dilihat ya, tidak ada jamur air lagi, bening ya. Ini pun sudah tidak ada bercak jamur air lagi, sudah kinclong ya. Iya, ini tuh tanpa hoak ya, hasilnya itu saya pribadi sangat puas sekali, bening, kinclong, dan tidak membuat kita pegel karena prosesnya itu sangat mudah, cuma hanya mengoleskan, diamkan sampai kering dan kita bersihkan. Oke, kawan-kawanku semuanya, Kang Yayu sedulur KB, itulah cara yang sangat mudah. Kenapa di sini saya memakai rubbing kompon? Karena tidak sulit untuk membersihkannya. Biasanya kalau di plastik-plastik yang hitam tuh, kalau kita memakai yang kit tuh ya, yang untuk rubbingnya itu biasanya ada kesulitan untuk melepas di sela-selanya. Tapi kalau memakai rubbing kompon merek Ivory itu tidak ada kesulitan. Sampai di sini Kang Yayu sedulur KB, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peace.